Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau menonton video kali ini. Jadi perkenalkan, nama saya Muhardi Rio Syaputra, akrab dipanggil Rio, dengan NIM 261102263 dari kelas Akuntansi Manajemen 5B5. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan terkait materi dari kelompok sebelumnya, yakni materi tentang Break Even Point atau disingkat BEP. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menghitung atau mencari Break Even Point atau BEP, baik itu dalam unit produksi ataupun dalam nilai rupiah dalam bisnis. Sebagai seorang pebisnis, kita tentu sering membuat keputusan terkait investasi untuk pengembangan pemasaran. Hal ini sering kita lakukan untuk menghitung berapa tahun perusahaan dapat menghasilkan keuntungan atau untuk memastikan kapan usaha kita dapat mengalami balik modal. Ini merupakan hal yang penting bagi kita para pebisnis untuk mengetahui break-even point. Karena itu, kita harus paham tentang cara menghitung break-even point BEP dan bagaimana cara kita untuk dapat menganalisinya. Break-even point atau nama lain dari analisis titik impas diartikan sebagai suatu keadaan atau titik di mana perusahaan dalam kegiatan operasinya tidak memperoleh keuntungan dan tidak mengalami kerugian juga. Jadi istilahnya dia stuck di tengah-tengah. Jadi jumlah laba dan biaya suatu perusahaan dalam posisi yang sama atau seimbang, sehingga dalam prosesnya tidak mendapatkan keuntungan ataupun kerugian. Baik, kita lanjut ke pengertian dari break-even point. Break-even point atau disingkat BEP adalah titik di mana pendapatan sama dengan modal yang dikeluarkan. Tidak terjadi kerugian ataupun keuntungan di situ. Total keuntungan dan kerugian ada pada posisi 0. Hal tersebut dapat terjadi bila perusahaan yang kita operasinya menggunakan biaya tetap dan volume penjualan hanya cukup untuk menutupi biaya tetap dan biaya variabel. Apabila penjualan hanya cukup untuk menutup biaya variabel dan sebagian biaya tetap, maka artinya perusahaan menderita kerugian. Sebaliknya, bila penjualan melebihi biaya variabel dan biaya tetap yang harus dikeluarkan, maka perusahaan tersebut akan memperoleh keuntungan. Jadi break-even point ini sangat penting bagi sebuah perusahaan karena dapat membantu kita dalam membuat keputusan. Seperti contoh, apakah kita perlu menaikkan harga produk? Ataukah kita perlu untuk mengurangi biaya operasional? Itu semua dapat kita tentukan dengan menggunakan break-even point yang dimana akan saya jelaskan di tengah-tengah video terkait rumus dan juga cara penggunaannya. Selain itu, informasi ini juga sering digunakan oleh para pelaku saham. Jadi bukan hanya para pelaku bisnis, tetapi orang yang menggeluti dunia saham juga sering menggunakan break-even point tersebut. Jadi kalkulasi saham yang dibuat dengan menggunakan metode break-even point BEP saat seseorang melakukan kegiatan jual beli saham dapat menganalisa kapan saat yang tepat untuk membeli dan kapan harus menjual. Selanjutnya, yakni konsep titik impas pada break-even point. Jadi perhitungan atau penutupan BEP tergantung pada konsep-konsep yang mendasari atau asumsi yang digunakan di dalamnya. Jadi menurut Susan Irawati dalam bukunya Manajemen Keuangan, terdapat beberapa asumsi dasar yang digunakan dalam menghitung break-even point, yaitu sebagai berikut yang akan saya jelaskan satu persatu. Ya, pertama, yakni biaya yang terjadi dalam suatu perusahaan harus digolongkan ke dalam biaya tetap dan biaya variabel.
Yang kedua, biaya variabel yang secara total berubah sesuai dengan perubahan volume, sedangkan biaya tetap tidak mengalami perubahan secara total. Lalu yang ketiga, jumlah biaya tetap tidak berubah walaupun ada perubahan kegiatan, sedangkan biaya tetap per unit akan berubah-ubah. Lalu harga jual per unit konstan selama periode dianalisis. Terus yang kelima, jumlah produk yang diproduksi dianggap selalu habis terjual. Yang keenam, perusahaan menjual dan membuat satu jenis produk. Bila perusahaan membuat atau menjual lebih dari satu jenis produk, maka perimbangan hasil penjualan setiap produk akan tetap. Selain itu, ada juga istilah yang disebut break-even analysis, yang merupakan dasar dari seluruh metode titik impas yang kita gunakan. Jadi break-even analysis ini mempunyai fungsi yakni untuk mengetahui volume penjualan akan menghasilkan keuntungan atau kerugian. Jadi kalau teman-teman ingin melakukan bisnis, tentu saja teman-teman mesti paham betul terkait break-even analysis, karena ini untuk sebagai ramalan untuk mengetahui volume penjualan kita akan habis dan mengalami keuntungan atau kerugian. Nah, manfaat perhitungan break-even analysis yang pertama, yakni memberikan informasi banyaknya investasi yang dibutuhkan agar dapat mengimbangi pengeluaran awal dan pengeluaran awal. Lalu yang kedua, yakni memberi margin sebagai langkah pembatas supaya tidak mengalami kerugian. Lalu yang ketiga, digunakan secara luas baik dalam analisa jual beli saham dan menganalisa budget dari berbagai macam proyek yang dilakukan perusahaan. Terus selanjutnya, kita masuk ke dalam komponen-komponen dalam perhitungan break-even point. Jadi sebelum kita menghitung nilai break-even point, baik itu dalam unit produksi atau rupiah, terlebih dahulu kita harus memahami komponen penting yang ada di dalam break-even point. Jadi komponen-komponen yang penting yang ada di dalam yang perlu kita ketahui yaitu pertama, ada biaya tetap atau fixed cost. Jadi fixed cost ini baik ketika perusahaan sedang berproduksi maupun tidak berproduksi. Terus yang kedua ada biaya variabel atau variable cost. Jadi ada komponen ini bersifat dinamis dan bergantung pada tingkat volume produksinya. Jika produksi meningkat, maka biaya variabel juga akan meningkat. Yang ketiga, harga jual. Jadi ada selling price di sini. Harga jual per unit barang atau jasa yang telah diproduksi. Yang keempat, yakni pendapatan atau revenue, merupakan jumlah pemasukan yang diterima oleh penjual barang. Yang kelima, laba atau profit, merupakan sisa penghasilan setelah dikurangi biaya tetap dan biaya variabel. Selanjutnya, kita masuk ke metode perhitungan dan rumus cara menghitung break-even point. Jadi setelah teman-teman mengenal lebih dalam terkait apa itu break-even point yang telah saya singgung di poin-poin sebelumnya dan komponen-komponen apa saja yang akan ada di break-even point seperti tadi yang saya telah bilang, yakni ada biaya tetap atau fixed cost, ada biaya variabel di dalamnya, ada harga jual, ada harga pendapatan, ada juga laba atau profit yang ada di dalam break-even point. Itu merupakan komponen-komponen penting yang perlu kita ketahui sebelum kita mengetahui rumus cara menghitung break-even point ataupun metode perhitungannya. Jadi dalam dunia akuntansi, break-even point atau BEP itu sering digunakan untuk menemukan persamaan di mana biaya yang dikeluarkan untuk diproduksikan ke barang itu sesuai dengan pendapatan yang didapat dalam satu periode. Dan juga ada beberapa rumus yang biasa atau sering digunakan sebagai cara untuk menghitung break-even point analysis. Yang itu adalah sebagai berikut. BEP sama dengan biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit
Nah, jadi itu merupakan rumus di mana selisih dari pengurangan harga jual per unit dan biaya variabel per unit adalah rumus dari margin kontribusi atau contribution margin. Cara ini bisa digunakan untuk mengetahui titik di mana jumlah beban setara dengan jumlah biaya dan jumlah unit yang dikeluarkan. Lalu selanjutnya ada rumus, yakni BEP sama dengan biaya tetap dibagi margin kontribusi per unit. Jadi BEP tidak hanya dapat dihitung dalam bentuk unit jika kita sudah mengetahui berapa banyak minimal unit yang harus kita jual untuk menutup biaya produksi. Maka kita dapat mengakalinya dengan biaya per unitnya, atau kita dapat mengkalikannya dengan biaya per unitnya. Jadi apabila diinginkan dalam mata uang rupiah, maka dari formulasi rumus break-even point dalam unit dikalikan dengan harganya. Sehingga BEP dalam bentuk mata uang sama dengan harga jual per unit dikali BEP per unit. Setelah mengetahui rumus cara menghitung break-even point untuk bisnis kita, maka kita juga perlu mengetahui tentang apa itu namanya margin kontribusi. Jadi margin kontribusi ini dapat mengetahui berapa keuntungan dari suatu produk yang berhasil dijual dengan mengukur efek dari sales terhadap keuntungan. Rumus cara menghitungnya yaitu margin kontribusi total sales, yakni margin kontribusi dibagi total sales dikurangi biaya variabel. Dalam menghitung margin kontribusi, hal penting yang harus kita perhatikan adalah biaya variabel yang dikenakan, baik relasinya dengan total biaya ataupun dengan total penjualan atau sales suatu perusahaan. Jadi dengan menggunakan margin kontribusi, kita sebagai pemilik perusahaan dapat memisahkan biaya tetap produksi dengan keuntungan yang didapat. Dengan begitu, kita sebagai pemilik perusahaan dapat mengetahui interval harga produk yang akan kita jual. Selanjutnya, kita masuk ke cara menghitung break-even point. Jadi, cara menghitung break-even point dengan contoh soal. Jadi di sini saya akan menggunakan contoh soal sebagai kasus untuk penggunaan break-even point. Jadi langsung saja. Sebelumnya saya akan menggunakan contoh kasus yang ke-1 dan satu-satunya. Jadi contohnya sebagai berikut. Misalnya ada seorang akuntan manajer perusahaan ABC bertanggung jawab dalam operasional produksi dan persediaan stok barang, ingin mengetahui jumlah sales yang diperlukan untuk menutupi biaya operasional sebesar 50 juta rupiah dan ingin mendapat keuntungan sebesar 20 juta rupiah. Penjabaran biaya yang dikeluarkan untuk operasional adalah sebagai berikut. Jadi total biaya tetap sejumlah 50 juta rupiah, terus biaya variabel per unit 30.000, harga jual per unit 50.000, terus keuntungan yang diinginkan 20 juta. Maka cara menghitung atau mencari nilai dari unit break-even point untuk contoh soal yakni sebagai berikut. BEP atau break-even point sama dengan total biaya tetap dibagi margin kontribusi. Jadi 50 juta dibagi 50 juta 50 juta dibagi 50.000 dikurang 30.000 dalam kurung. Jadi kita kurangi dulu 50.000 dikurang 30.000. Lalu selanjutnya 50 juta dibagi 20.000. Alhasil sejumlah 2.500 unit. Artinya perusahaan harus menjual total 2.500 unit agar tidak mengalami kerugian untuk tidak akan memperoleh keuntungan. Jadi, poin penting selanjutnya bagi akuntan manajer yang mengawasi produksi adalah menghitung dalam bentuk
rupiah atau mata uang lainnya. Kendalanya semua biaya baik itu biaya tetap ataupun biaya variabel harus dalam nilai rupiah. Sehingga BEP dalam rupiah sama dengan harga jual per unit dikali BEP unit. Jadi 50.000 dikali 2.500 unit sama dengan 125 juta. Selanjutnya, yang merupakan poin penting dalam perhitungan analisis break-even point sesuai contoh, yakni bagaimana penerapan untuk menghasilkan nilai atau keuntungan unit yang diinginkan. N unit yang dibutuhkan sama dengan keuntungan yang diinginkan dibagi margin kontribusi ditambah BEP unit. Jadi 20 juta dibagi 20.000 dalam kurung ditambah 2.500. Jadi 20 juta kita bagi dulu dengan 20.000 sama dengan 1.000 lalu ditambahkan dengan 2.500 unit sama dengan 3.500 unit. Dengan menggunakan korelasi dari metode BEP dan break-even analysis, manajer produksi ABC dapat mengetahui berapa banyak unit yang harus terjual agar perusahaan ABC mendapat keuntungan yang diinginkan. Dalam contoh kasus ini, perusahaan ABC harus menjual sebanyak 3.500 unit agar memperoleh keuntungan sebesar 20 juta rupiah. Sehingga perusahaan ABC tidak mengalami kerugian dikarenakan telah menggunakan rumus dari break-even point dan juga break-even point atau break-even analysis dengan tepat dan bijak. Sehingga dapat kita lihat bersama-sama bahwasanya break-even point dan juga break-even analysis dapat dikorelasikan dan juga dapat bermanfaat serta berguna bagi kita selaku pemilik perusahaan dalam menentukan total unit yang kita harus jual untuk mendapatkan keuntungan. Jadi, modal yang kita berikan tidak hanya sekedar kembali modal ataupun hanya sekedar mendapatkan kerugian jikalau kita ingin berniaga. Tetapi kita harus mempunyai target untuk kita tentukan agar kita dapat mendapatkan keuntungan. Saya rasa teman-teman di sini dapat mengetahui bahwasanya break-even point ini sangat penting bagi pemilik perusahaan dalam menentukan langkah ke depan untuk target penjualan dan sebagainya. Karena break-even point ini merupakan rumus yang kalau dibilang cukup mudah digunakan ataupun cukup sederhana bagi pelaku-pelaku bisnis yang masih awal ataupun pelaku-pelaku bisnis yang masih belum terbiasa dengan penjualan menggunakan rumus-rumus, maka selanjutnya diharapkan setelah menonton video ini teman-teman dapat mengerti dan memahami cara menggunakan rumus break-even point agar perusahaan ke depan nanti teman-teman miliki dapat berjalan dan dapat menghasilkan target capaian sesuai dengan keinginan dari teman-teman. Selanjutnya, sedikit kesimpulan dari saya, yakni break-even point berguna untuk menganalisis studi kelayakan sebuah aktivitas usaha dalam perencanaan bisnis. Selain itu juga berfungsi sebagai landasan strategis penjualan, misalnya penentuan harga barang, pengambilan keputusan, dan juga metode produksi. Mengetahui bagaimana cara menghitung ataupun mencari nilai break-even point atau titik impas yang benar dalam sebuah perusahaan atau usaha sangatlah penting. Karena yang tadi kita sama-sama dapat mengetahui dari studi kasus yang saya berikan itu sangat berguna sebab mempunyai efek yang memang real jikalau kita menggunakan sesuai dengan rumus. Jadi terutama untuk menentukan target penjualan yang harus dipenuhi dalam rangka memperoleh keuntungan usaha. Informasi ini juga dapat digunakan sebagai bahan untuk mengevaluasi investasi apapun dari marketing campaign yang sudah kita lakukan. Karena hal ini berhubungan dengan biaya program marketing, menganalisa kemampuan perusahaan terhadap permintaan konsumen untuk sebuah produk.
Analisis ini menanamkan disiplin ke dalam pembuatan keputusan pemasaran, kemudian melihat peluang, seberapa besar kemungkinan untuk berhasil. Nah, sekarang teman-teman dapat paham dan mengetahui bagaimana rumus perhitungan serta cara menghitung dan mencari break-even point dalam nilai unit produksi maupun rupiah dalam bisnis. Semoga materi yang saya bawakan ataupun yang saya berikan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua dan dapat teman-teman share juga ke kerabat-kerabat teman-teman sebagai bahan pembelajaran ke depannya. Setelah kita mengetahui break-even point, harapan dari saya semoga kita sebagai mahasiswa dapat banyak-banyak lagi belajar terkait rumus-rumus yang bisa kita gunakan dalam bisnis, terutama kita selaku mahasiswa ekonomi. Tentunya sudah sepantasnya kita lebih paham dan lebih mendalami hal-hal ataupun studi-studi kasus seperti ini, karena itu sudah sesuai dengan bidang yang kita pilih, yakni perekonomian. Saya rasa sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan, karena kekurangan tentunya sudah pasti milik saya selaku manusia, dan kelebihan ataupun kesempurnaan hanyalah milik Tuhan semata. Saya rasa cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.